Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Holia Fuarauf, Hersi Yuliawati, Oktarian Tias, dan Tri Margi Asih. Kami akan memaparkan hasil tanggapan diskusi terhadap kasus di ruang kelas. Studi kasus ini diharapkan menjadi pendekatan dan solusi dari permasalahan pendidikan yang didasarkan pada teori belajar. Dengan memahami kasus-kasus yang ada, akan membuka pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam konteks pendidikan. Tanggapan tersebut akan mengubah cara pandang kita terhadap pengajaran yang optimal kepada peserta didik. Pada kasus pertama, jika terdapat seorang guru matematika di kelas 7 hendak menyampaikan materi matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata, guru mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada soal. Setelah itu, guru meminta peserta didik untuk mengerjakan soal yang diberikan. Hasilnya adalah peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah disiapkan. Beberapa saat kemudian, peserta didik diminta mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakan dengan benar. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua? Dan sebagai calon guru, metode pembelajaran apa yang dapat diterapkan menurut teori belajar yang berkaitan? Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, analisis permasalahan berdasarkan kasus tersebut, yaitu peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua karena memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep rata-rata. Dalam percobaan pertama, peserta didik dapat mengerjakan soal benar sesuai langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru, yang mungkin perlu melihat langkah-langkah untuk dapat memahaminya. Pada percobaan kedua, siswa dapat menyelesaikan soal tanpa bantuan urutan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah memperluas pemahaman konseptual tentang rata-rata dan metode untuk menghitungnya. Dalam situasi ini, menunjukkan bahwa siswa tidak hanya menghafal langkah-langkah, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar perhitungan rata-rata. Pada kasus ini, metode pembelajaran yang digunakan menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk membantu siswa memperluas pemahaman dengan terlibat pembelajaran praktik secara aktif dan langsung sehingga menjadi pengalaman belajar bagi siswa. Kasus di atas memiliki keterkaitan dengan teori belajar konstruktivisme. Kegiatan belajar dengan menggunakan metode konstruktivisme dapat diterapkan dalam bentuk pembelajaran berbasis masalah, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, atau praktikum yang melibatkan siswa aktif. Metode konstruktivisme memahami bahwa setiap siswa memiliki pengalaman dan pemahaman yang unik, sehingga pendidik sebaiknya membangun pengetahuan peserta didik dengan latar belakang dan pengalaman. Pada kasus kedua, terdapat seorang guru di kelas 1 sekolah dasar. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina, sebagai guru, sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya adalah, menurut kalian, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu setiap peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia, dan mengapa kalian menyarankan hal tersebut? Bagaimana keterkaitan hal tersebut dengan teori belajar yang kalian ketahui? Solusi permasalahan berdasarkan kasus tersebut yaitu dengan melihat tahap perkembangan usia anak, yang mana pada usia 6-7 tahun anak berada pada tahapan operasional konkret. Tahapan operasional konkret ditandai dengan perkembangan kemampuan pemikiran logika, namun hanya untuk objek fisik. Sehingga, Rina dapat memulai dengan konsep matematika dasar seperti pengenalan angka, perhitungan, dan pemahaman konsep jumlah dan pengurangan menggunakan media konkret. Contohnya, benda-benda yang ada di sekitar kelas. Rina dapat melakukan pembelajaran aktif melalui berbagai permainan-permainan dan aktivitas yang memerlukan gerakan fisik. Selanjutnya, menggunakan media visualisasi dengan menggunakan gambar, kartun, atau ilustrasi yang menarik. Rina dapat menggambarkan cerita sederhana yang melibatkan matematika, relevansi dengan kehidupan sehari-hari, misalnya menghitung jumlah kelereng atau jumlah permen yang mereka miliki. Metode di atas didasarkan pada pendapat Piaget tentang teori konstruktivisme, yaitu perkembangan anak-anak pada tahap operasional konkret yang menyatakan mereka lebih suka belajar melalui pemahaman langsung dan manipulasi benda fisik, karena mereka masih membangun pemahaman konsep angka, materi yang konkret, sehingga nanti tercipta pemahaman baru yang didapatkan oleh murid. Pada kasus ketiga, terdapat seorang guru bernama Made yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ketika mengajar materi teks deskripsi pada peserta didik, buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaannya, menurut kalian, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Dan prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut dan bagaimana keterkaitan dengan teori belajar? Tanggapan berdasarkan kasus tersebut, pertimbangan dan keputusan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sangat tepat dan sesuai. Namun,
Untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran yang baru, peserta didik dapat juga diarahkan untuk mencoba membuat deskripsi mengenai gedung pencakar langit dengan bantuan media yang sesuai, seperti gambar atau video sebagai bentuk visualisasi secara tidak langsung, yang mana juga merupakan prinsip relevansi dengan lingkungan siswa yang mengaitkan dengan materi pembelajaran, sehingga menjadi pengalaman pembelajaran yang bermakna. Pada pembelajaran yang gunakan MADE, menggunakan prinsip-prinsip relevansi atau keterkaitan dalam teori konstruktivisme. Menurut Vygotsky, proses pembelajaran seseorang dikarenakan keterlibatan dua hal, yaitu stimulus dari lingkungan dengan menggunakan fisik berupa alat indera untuk menangkap atau menyerap stimulus. Kemudian, menggunakan syaraf otak untuk mengolah informasi sebagai elemen dasar belajar. Kesimpulan pada bahasan kali ini yaitu, setiap peserta didik memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sehingga sebagai guru harus memberikan keputusan yang tepat dalam memberikan pengajaran dan pembelajaran yang bermakna sebagai pengalaman yang baru bagi peserta didik. Sekian diskusi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan, itu dari kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.